Sebelumnya, perkenalkan saya Tabita Amelia Suci Prasetyo dengan NIM 52202049. Nah, dalam video ini saya ingin menjelaskan mengenai iklim dalam 5 hal. Yang pertama adalah klasifikasi Alderman, yang kedua adalah klasifikasi Smith-Ferguson, yang ketiga adalah data penggunaan iklim, yang keempat adalah perubahan iklim dan kaitannya dalam bidang pertanian, dan yang terakhir adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di bidang pertanian. Klasifikasi Alderman merupakan klasifikasi iklim yang digunakan berdasarkan lama terjadinya bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Nah, dalam klasifikasi ini digunakan untuk memperhatikan dan menentukan sistem pertanaman dan kebutuhan air untuk tanaman pangan, misalnya padi dan palawija yang dikhususkan untuk di wilayah Indonesia. Nah, dalam klasifikasi Alderman ini membutuhkan data curah hujan bulanan selama beberapa tahun. Setelah mendapatkan data curah hujan bulanan selama beberapa tahun, kemudian orang yang mau mengkategorikan iklim berdasarkan Alderman harus mampu mengkategorikan daerahnya itu memiliki berapa bulan basah dan berapa bulan kering, di mana menurut Alderman dikatakan bulan basah jika curah hujan selama 1 bulan tersebut lebih dari 200 mm per bulan, dan bulan kering di mana curah hujan dalam 1 bulan kurang dari 100 mm per bulan. Nah, setelah mengetahui ada berapa bulan basah dan ada berapa bulan kering, langkah selanjutnya adalah menentukan tipe iklim di daerah tersebut. Nah, untuk penentuannya bisa dilihat dalam segitiga Alderman seperti ini. Nah, dalam segitiga ini bisa terlihat di mana ada 5 kategori iklim, yaitu ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Nah, dalam setiap tipe ini terdapat ada berapa bulan basah dan ada berapa bulan kering. Atau bisa juga mencocokkan dengan tabel klasifikasi iklim Alderman, di mana tipe A atau daerah iklim A memiliki bulan basah berturut-turut lebih dari 9 dan bulan kering secara berturut-turut kurang dari 9. Dan tipe 1 memiliki bulan basah berturut-turut 7-9 dan bulan keringnya kurang dari 2. Dan lain sebagainya seperti yang tertera dalam tabel ini. Nah, yang terakhir, petani bisa menentukan zona agroklimat di daerahnya, di mana zona ini menentukan kesesuaian lahan daerah tersebut sesuai untuk tanam padi, palawija, atau bisa keduanya. Nah, untuk kesesuaiannya menurut tipe dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Berikut adalah contoh dari data curah hujan yang ada di suatu daerah. Nah, dari data ini dapat diklasifikasikan untuk dipisah antara bulan basah dan berapa bulan keringnya. Nah, kemudian setelah dirata-rata, ternyata dalam 10 tahun terakhir ini di daerah tersebut ada 4,9 atau 5 bulan basah dan ada 5 bulan kering, sehingga dapat diketahui bahwa daerah tersebut termasuk ke dalam tipe iklim C3 dengan kesesuaian tanam padi dapat dilakukan sekali dan dapat dilakukan tanam palawija 2 kali, tetapi pada tanam palawija yang kedua harus berhati-hati jangan sampai jatuh pada bulan kering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson. Nah, sama seperti klasifikasi iklim menurut Alderman tadi, klasifikasi iklim Smith-Ferguson ini juga didasarkan dan berbasis pada data curah hujan bulanan selama beberapa tahun di suatu wilayah. Nah, apa sih bedanya klasifikasi iklim Alderman dengan Smith-Ferguson ini? Nah, perbedaannya adalah pada tanamannya. Jika pada klasifikasi iklim Alderman tadi menggunakan tanaman pangan seperti padi dan palawija, nah kalau klasifikasi iklim Smith-Ferguson ini dia menggunakan tanaman tahunan
seperti tanaman pada perkebunan dan tanaman pada kehutanan yang ada di Indonesia. Nah, karena jenis tanamannya berbeda, maka kebutuhan akan airnya pun juga berbeda antara tanaman pangan dengan tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan. Nah, untuk itu Smith-Ferguson juga membuat kategori di mana dikatakan bulan basah dan di mana dikatakan bulan kering, yaitu dikatakan bulan basah jika dalam satu bulan itu curah hujannya lebih dari 100 mm per bulan, sedangkan dikatakan sebagai bulan kering yaitu ketika curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan tipe iklim dalam klasifikasi iklim Smith-Ferguson? Sama seperti klasifikasi iklim Alderman, klasifikasi iklim Smith-Ferguson juga memiliki segitiga iklim Smith-Ferguson. Nah, dalam segitiga ini, dia memiliki 8 kategori tipe iklim yang terdiri dari tipe iklim A, tipe iklim B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk mengklasifikasikan daerah tersebut masuk ke dalam tipe iklim yang mana, maka kita perlu untuk mencari nilai Q-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mencari nilai Q ini? Mencari nilai Q caranya adalah membagi antara rata-rata bulan basah dibagi dengan rata-rata bulan kering. Nah, setelah kita tahu nilai Q dari rata-rata bulan basah dan rata-rata bulan kering di daerah tersebut, langkah selanjutnya kita bisa menentukan tipe iklim apa yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk menentukan tipe iklim ini, kita bisa melihat dalam tabel makna klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Nah, dalam tabel ini sudah ada tipe iklim dan berapa rank nilai Q-nya dan bagaimana keadaan iklim serta vegetasi yang ada di daerah tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari data curah hujan di Kota Batu selama 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 1998 sampai 2007. Kemudian diklasifikasikan menurut klasifikasi iklim Smith-Ferguson, didapat bahwa terdapat bulan basah sebanyak 6 dan rata-rata bulan keringnya ada 5. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan nilai Q. Nilai Q ditentukan dengan cara membagi bulan basah dan bulan kering, di mana 6 dibagi 5 kemudian dikali dengan 100% dan didapatkan bahwa hasilnya adalah 120%. Berdasarkan tabel klasifikasi iklim Smith-Ferguson, hasil nilai Q 120% termasuk ke dalam tipe E, di mana tipe ini merupakan daerah dengan tipe agak kering yang ditanami dengan vegetasinya adalah vegetasi dari hutan sabana. Selanjutnya adalah membahas tentang penggunaan data iklim di bidang pertanian. Nah, penggunaan data iklim ini nanti ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah penggunaan data iklim untuk analisis erosi tanah, yang kedua adalah untuk evaluasi lahan, dan yang ketiga adalah penggunaan data iklim untuk analisis neraca air dan perencanaan irigasi. Untuk yang pertama adalah penggunaan data iklim untuk analisis erosi tanah. Nah, penggunaan data iklim untuk analisis erosi tanah ini memerlukan data curah hujan bulanan selama beberapa tahun. Nah, metode yang digunakan untuk analisis erosi tanah atau menganalisis jumlah air yang hilang maksimum menggunakan metode USLE atau kepanjangan dari Universal Soil Loss Equation. Nah, dalam metode ini terdapat persamaan, yaitu A sama dengan R dikali K dikali L dikali S dikali C dan dikali P. A merupakan jumlah tanah yang hilang maksimum dengan satuan ton per hektar per tahun atau disebut juga dengan bahaya erosi tanah. Nah, kemudian R merupakan faktor erosivitas hujan. Nah,
Erosivitas hujan ini merupakan faktor pendorong terjadinya erosi karena menyebabkan terkelupasnya dan terangkutnya partikel tanah ke tempat yang lebih rendah. Erosivitas hujan dipengaruhi oleh intensitas hujan atau jumlah banyaknya hujan yang turun per satuan waktu. Nah, intensitas hujan ini memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap erosi. Karena ketika jumlah hujannya besar tetapi intensitasnya rendah, maka belum tentu dapat mempengaruhi terjadinya erosi. Demikian juga ketika intensitasnya tinggi tetapi jumlah hujan yang turun itu hanya sedikit, maka belum mampu untuk mempengaruhi erosi. Tingkat erosi dapat dinyatakan dalam bentuk indeks erosivitas, atau juga yang disebut dengan besaran yang menggambarkan kemampuan hujan dalam menimbulkan erosi pada tanah. Sehingga kalau misalnya makin besar indeks erosivitasnya, maka kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi pada tanah juga semakin besar. Yang selanjutnya adalah K, yang merupakan simbol dari faktor erodibilitas tanah. Nah, faktor erodibilitas tanah merupakan kepekaan tanah terhadap erosi, di mana mudah atau tidaknya tanah tererosi karena terkena butiran-butiran hujan yang jatuh ke tanah. Nah, faktor erodibilitas tanah ini bisa dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah, dapat juga dipengaruhi oleh topografi atau ketinggian tanah, vegetasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika erodibilitas suatu tanah itu rendah dan tanah tersebut ada di lereng yang curam dan panjang serta memiliki curah hujan dan intensitas yang tinggi, maka tingkat erosi yang ada di daerah tersebut akan besar. Namun kalau erodibilitas tanahnya itu tinggi dan tanah tersebut ada di lereng yang landai dan memiliki curah hujan yang relatif rendah, maka erosi yang terjadi di daerah tersebut akan lebih ringan. Kemudian L dan S adalah menunjukkan faktor panjang dan kemiringan lereng, di mana seperti pada erodibilitas tanah tadi, ketika lereng tersebut semakin curam dan semakin panjang, maka erosi yang terjadi akan semakin besar. Dan ketika lerengnya itu landai, maka tingkat erosinya akan lebih ringan. Dan yang terakhir ada C dan P. C merupakan faktor indeks pengelolaan tanaman dan P merupakan faktor indeks konservasi tanah. Selanjutnya adalah informasi iklim untuk evaluasi kesesuaian lahan. Nah, evaluasi kesesuaian lahan ini digunakan untuk menentukan komoditas apa yang cocok untuk ditanam di suatu lahan. Nah, untuk evaluasi kesesuaian lahan ini bisa ditentukan dengan cara mencocokkan antara sifat lingkungan seperti iklim yang di dalamnya terdapat curah hujan dan temperatur, kemudian sifat tanahnya seperti keadaan drainase, ketersediaan unsur hara, kedalaman tanah, dan lain sebagainya. Dan bisa juga berdasarkan topografi atau ketinggian tempat di mana lahan tersebut berada, yang kemudian dicocokkan dengan syarat tumbuh komoditas yang ingin ditanamkan. Untuk kesesuaian lahan sendiri bisa dinilai berdasarkan kondisi saat ini atau yang dinamakan dengan kesesuaian lahan aktual, atau bisa juga ketika sudah diadakan perbaikan yang disebut dengan kesesuaian lahan potensial. Nah, dalam kesesuaian lahan ini bisa dibedakan dalam 4 tingkatan. Ada S1 yaitu sangat sesuai, di mana pada lahan ini tidak ada faktor pembatas untuk pengelolaan lahan dan komoditas yang ingin ditanamkan. Kemudian adalah S2. S2 merupakan cukup sesuai, yaitu di mana faktor pembatas yang ada itu hanya sedikit
untuk pengelolaan lahan dan komoditas. Dan kemudian yang ketiga adalah S3. S3 adalah sesuai marginal. Nah, sesuai marginal ini faktor pembatasnya lebih besar untuk tanam komoditas dan kesesuaian lahan. Dan yang terakhir adalah N. N ini adalah di mana lahan tidak sesuai, di mana faktor pembatasnya sangat besar. Sehingga berikut adalah contoh dari syarat lahan untuk kelapa sawit menurut Zainuddin 2000. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kelapa sawit sangat sesuai ditanam di lahan dengan temperatur lingkungannya adalah sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius, di mana lahan ini berarti mendapat penyinaran matahari yang cukup untuk kelapa sawit. Nah, kemudian ketersediaan air, di mana curah hujannya adalah sekitar 1.700 sampai 2.500 mm. Dengan lama bulan keringnya adalah kurang dari 2. Kemudian kelapa sawit ini juga sangat sesuai jika ditanam di tempat dengan bahaya erosi yang rendah. Yang terakhir adalah informasi iklim untuk analisis neraca air dan kebutuhan irigasi. Nah, neraca air sendiri merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat yang berasal dari jumlah air yang ada di dalam atau ada di permukaan tanah dan jumlah air yang berasal dari curah hujan yang jumlahnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, neraca air ini perhitungannya bersifat akumulatif, bisa harian, bisa mingguan, dalam dekade maupun bulanan. Untuk perhitungan neraca air yang terkenal adalah perhitungan Thorne Weight Meter. Nah, dalam perhitungan ini dibutuhkan data bulanan curah hujan dan data bulanan rata-rata suhu udara. Nah, dalam perhitungan ini terdapat beberapa indikator, yaitu curah hujan, kemudian ada evapotranspirasi potensial, kemudian ada kehilangan air potensial terakumulasi atau APWL, kadar air tanah, kemudian perubahan kadar air tanah yang diperoleh dari selisih antara kadar air tanah bulan ini dikurangi dengan kadar air tanah bulan lalu, dan kemudian ada evapotranspirasi aktual, surplus atau kelebihan air di mana curah hujan nilainya lebih dari evapotranspirasi potensial, dan defisit air atau kekurangan air di mana curah hujan nilainya kurang dari evapotranspirasi potensial. Manfaat dari perhitungan neraca air yang pertama adalah untuk menghitung indeks kekeringan. Indeks kekeringan ini didapat dari nilai defisit atau kekurangan air di daerah tersebut dibagi dengan evapotranspirasi potensialnya dikali 100%. Kemudian untuk menentukan pola tanam dan irigasi dengan cara membandingkan surplus atau defisit dengan kebutuhan air pada tanaman. Yang ketiga adalah untuk mempertimbangkan kesesuaian lahan, dan yang terakhir adalah untuk menentukan jadwal panen dan jadwal tanamnya. Selanjutnya adalah perubahan iklim dan kaitannya pada bidang pertanian. Perubahan iklim sendiri merupakan kondisi di mana meningkatnya suhu bumi akibat peningkatan gas rumah kaca. Nah, pada kondisi normal sebenarnya atmosfer sendiri sudah mengandung gas rumah kaca. Di antaranya adalah karbon dioksida, gas metana, nitrous oksida, ozon, dan uap air yang memiliki fungsi untuk menyerap, kemudian memantulkan kembali radiasi matahari, sehingga suhu yang ada di permukaan bumi bisa stabil. Namun, pada fenomena perubahan iklim, terjadi kelebihan atau penumpukan gas GHG atau terutama karbon dioksida di atmosfer yang menyebabkan terjadinya kerusakan lapisan ozon. Nah, karena terjadi kerusakan lapisan ozon ini, radiasi matahari yang sampai ke bumi bisa mengalami peningkatan. Ternyata peningkatan GHG sendiri juga bisa diakibatkan karena aktivitas manusia. Seperti diantaranya adalah pembakaran bahan bakar fosil melalui mengendarai kendaraan bermotor, kemudian dari limbah gas industri, limbah rumah tangga,
atau bisa juga karena penggunaan traktor berbahan bakar solar pada bidang pertanian. Makin meningkatnya populasi manusia, maka penggunaan bahan bakar fosil ini juga akan semakin meningkat. Nah, karena itu pemanasan global akibat meningkatnya CO2 bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah karena pembuangan sampah atau sampah organik yang dibiarkan pada tempat yang terbuka. Sampah organik seperti sisa makanan yang dibuang di tempat sampah nantinya pasti akan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini pada sampah organik akan menghasilkan yang namanya gas metana. Gas metana yang terkumpul atau tertumpuk semakin banyak akan menjadi penyebab dari efek rumah kaca. Nah, kemudian karena terjadi peningkatan pada efek rumah kaca, maka lapisan ozon akan mengalami penipisan. Selain itu, pembakaran sampah juga bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, N2O, NOx, NH3, dan karbon organik. Yang ketiga adalah akibat penebangan hutan secara liar. Nah, seperti yang kita tahu, pohon-pohon yang ada di hutan berfungsi sebagai penyerap gas CO2 sehingga dapat mengurangi produksi gas CO2 yang ada di bumi. Nah, kalau pohon-pohon yang ada di hutan ditebang secara liar atau tidak terkendali dan tidak ditanami kembali dengan pohon-pohon yang baru, maka gas CO2 yang dihasilkan akan mengalami peningkatan. Nah, yang terakhir adalah meningkatnya produksi peternakan. Misalnya saja pada peternakan sapi. Nah, ketika sapi melakukan proses selulosa dengan bantuan lingkungan untuk metabolismenya, nah dalam rumen sapi ini akan terjadi yang namanya fermentasi yang menghasilkan gas metana. Nah, pada waktu sapi membuang gas atau membuang kotoran, gas metana ini juga akan ikut keluar. Nah, ketika gas metana yang dikeluarkan itu banyak atau ternak sapi yang ada di bumi ini semakin banyak, maka gas metana yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Nah, gas metana ini akan meningkatkan gas rumah kaca yang ada di bumi. Nah, peningkatan gas rumah kaca yang ada di bumi ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan suhu yang ada di bumi. Karena itu timbul gejala atau tanda di mana terjadi perubahan iklim. Yang pertama adalah peningkatan suhu lingkungan. Nah, karena tadi gas rumah kaca semakin banyak, semakin tertumpuk, yang menyebabkan lapisan ozon menjadi semakin tipis. Nah, menyebabkan radiasi matahari lebih mudah sampai ke bumi. Dan radiasi yang sampai ke bumi ini semakin meningkat, maka akan menyebabkan suhu lingkungan di bumi menjadi semakin panas. Tanda yang lain akibat perubahan iklim adalah terjadi perubahan intensitas dan distribusi curah hujan. Selain itu juga terjadi sulitnya diprediksi curah hujan yang turun di permukaan bumi. Perubahan iklim dan pertanian saling berpengaruh. Keduanya memiliki interaksi dua arah. Yang pertama adalah dampak perubahan iklim bagi pertanian. Nah, contoh dari dampak perubahan iklim bagi pertanian yang pertama adalah pertanian tidak lagi bisa menentukan jadwal tanam berdasarkan iklim karena musim hujan yang tidak menentu. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan air untuk lahan yang tidak menentu, sehingga kebutuhan air untuk tanaman menjadi tidak terjamin. Dan yang ketiga adalah menurunnya hasil pertanian karena terjadi peningkatan suhu lingkungan. Sedangkan dampak pertanian terhadap perubahan iklim contohnya adalah yang pertama, pembajakan lahan. Nah, pembajakan lahan ini
ternyata tidak hanya merusak partikel-partikel tanah saja, tetapi juga bisa memacu oksidasi bahan organik di tanah. Nah, terpacunya bahan oksidasi di tanah ini dapat menyebabkan meningkatnya emisi gas CO2. Nah, yang kedua adalah penggunaan traktor. Nah, penggunaan traktor pada lahan pertanian ini juga bisa memacu atau meningkatkan emisi gas CO2. Yang ketiga adalah penggunaan pupuk dari kotoran hewan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kotoran hewan mengandung gas metana atau CH4. Nah, karena pertanian dan perubahan iklim memiliki interaksi dua arah di mana keduanya saling mempengaruhi, maka bidang pertanian ini juga bisa sebagai bidang yang mengatasi perubahan iklim yang terjadi di permukaan bumi. Selanjutnya adalah adaptasi dan mitigasi di sektor pertanian. Nah, adaptasi di sektor pertanian sendiri merupakan penyesuaian antara pertanian saat ini dengan kondisi iklim yang terus-menerus berubah. Sedangkan mitigasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi resiko peningkatan emisi gas rumah kaca. Sumber emisi terbesar dalam bidang pertanian yang pertama adalah pada lahan sawah. Kemudian bisa karena pemupukan urea. Kemudian ada emisi NO2 di lahan, pembakaran karena perladangan berpindah, pembakaran sisa hasil pertanian, dan dapat juga diakibatkan dari peternakan. Berikutnya adalah adaptasi perubahan iklim di lingkungan pertanian. Yang pertama adalah sistem integrasi tanam ternak. Nah, sistem ini digunakan untuk mengurangi resiko dari perubahan iklim dan juga dapat untuk mengoptimalisasikan penggunaan lahan. Nah, yang kedua adalah pengelolaan air dan sistem irigasi. Nah, pengelolaan air ini dapat digunakan seperti membuat waduk atau parit yang ada di dekat lahan pertanian supaya lahan pertanian tersebut tidak mengalami kekurangan air. Nah, selain membuat waduk atau parit, dapat juga menggunakan atau menerapkan sistem irigasi tetes atau MUSA untuk mengefisiensikan penggunaan air yang ada di lahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penentuan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim. Di antaranya varietas ini bisa tahan terhadap kekeringan, bisa tahan juga terhadap genangan. Dan penentuan varietas ini juga disesuaikan dengan pola tanam yang ada. Nah, selanjutnya adalah pengaturan penggunaan pupuk yang disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan pupuk pada tanaman. Nah, hal ini digunakan untuk menopang varietas biji atau buah yang disesuaikan dengan kondisi iklim yang sedang terjadi. Adaptasi yang berikutnya adalah dengan menggunakan teknologi pengelolaan tanah dan pertanaman untuk meningkatkan daya adaptasi. Misalnya, yang pertama adalah menggunakan tanaman penaung. Nah, misalnya pada kopi. Pada kopi memiliki tanaman penaung, diantaranya adalah belimbing wuluh, cermai, dan kayu manis. Kemudian yang selanjutnya adalah pengolahan lahan secara minimal. Nah, pengolahan lahan secara minimal ini dapat mengurangi terjadinya kerusakan partikel-partikel tanah akibat seringnya pembajakan sawah. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan tanaman penutup tanah, misalnya rumput. Dan yang terakhir adalah membuat bendengan yang tinggi. Selanjutnya adalah menggunakan data informasi iklim yang berasal dari BMKG untuk mengatur pola tanam wilayah atau daerah tersebut dan untuk mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen. Kemudian dapat juga menggunakan kalender tanam. Nah, kalender tanam ini digunakan untuk mengatur jadwal penanaman ataupun jadwal panen dan untuk mengatur pola tanam. Dan yang terakhir adalah menggunakan sistem perlindungan usaha tani akibat perubahan iklim. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan OPT terpadu. Nah, pengelolaan OPT terpadu ini dapat dilakukan dengan mengetahui jenis varietas resisten dan dapat pula dengan cara melakukan penanaman lebih dari komoditas atau disebut juga dengan lubang sari.
Selanjutnya adalah mitigasi di bidang pertanian. Nah, mitigasi ini yang pertama contohnya adalah penggunaan varietas yang rendah emisi gas CH4. Nah, varietas padi di sawah memiliki produksi gas metana yang berbeda-beda setiap varietasnya. Nah, untuk itu, jika ingin menekan gas metana yang ada di lahan sawah, maka perlu menentukan varietas padi yang dia mampu menekan produksi gas metana. Nah, menurut jurnal yang saya baca, varietas padi dengan jenis IR36 dan dodokan merupakan varietas padi yang memiliki produksi gas metana yang paling rendah dibanding dengan varietas lain. Hal ini dikarenakan IR36 dan dodokan merupakan varietas yang memiliki kapasitas pengoksidasian yang lebih baik dibandingkan dengan varietas lain, sehingga konsentrasi O2 di sekitar akarnya tinggi dan gas metana dapat teroksidasi secara biologis oleh bakteri metanotropi. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan irigasi sawah. Nah, emisi gas metana pada saat lahan tergenang lebih besar daripada saat lahan dalam kondisi kering. Nah, untuk itu perlu adanya irigasi berselang untuk menekan emisi gas metana. Kemudian yang ketiga adalah optimasi lahan tanpa bakar atau PLTB. Nah, tahapan dalam PLTB ini ada 3 hal. Yang pertama adalah pembukaan lahan tanpa bakar, kemudian penyediaan lahan tanpa bakar, dan yang terakhir adalah pengelolaan lahan tanpa bakar. Nah, dalam PLTB ini masih digunakan pembakaran, tapi diusahakan untuk meminimalisirnya, sehingga dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai bahan dasar pupuk alami. Yang keempat adalah mengembangkan perkebunan di lahan non-hutan dan lahan terdegradasi untuk penyerapan karbon. Selanjutnya, melakukan pemanfaatan limbah untuk diproduksi menjadi biogas dan kompos. Dan yang terakhir adalah melakukan pengelolaan pemupukan. Nah, pengelolaan pemupukan ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini dia memiliki fungsi untuk meningkatkan simpanan karbon yang ada di dalam tanah. Kemudian dapat menggunakan pupuk urea dan ZA untuk menekan emisi CH4. Dan yang selanjutnya menggunakan pupuk N-anorganik bisa digunakan untuk menekan atau menurunkan volatilisasi dan emisi GRK.